Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Seperti yang kalian lihat di hadapan kalian sudah ada gambar lingkaran. Ini pusatnya adalah P, kemudian terdapat sudut pusat. Masih ingat ya sudut pusat? Sudut pusat yaitu sudut pusat APB yang kita namakan sudutnya sebagai alfa. Kemudian di sini juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur ya. Jadi kalau bisa kita arsir maka juringnya yang di dalam daerah lingkaran ini ya. Jadi kalau kita ibaratkan lingkaran ini kayak martabak gitu ya, berarti ini kita potongan martabaknya ya, segini. Oke, kemudian yang dinamakan busur itu adalah lengkungan pada bagian lingkaran. Jadi ini kita namakan busur AB. Ya, di sini ada berarti yang pertama kita punya busur AB. Ada busur AB dan ada juring. Kalau juring menyebutnya 3 huruf ya. A, P, B ya, sesuai dengan sudutnya. Oke. Jika tidak disebutkan dalam soal, maka yang disebut juring dan busur itu adalah juring dan busur yang minor, artinya yang kecil ini, bukan bagian yang besar. Bagian yang besar ini juga bisa kita sebut busur ya, dari A sampai B muter ke sini, tapi bukan itu yang kita maksud. Oke, bagaimana untuk menentukan panjang busur dan luas juring? Karena busur itu adalah kaitannya dengan garis, maka menentukan panjang busur rumusnya adalah dia ditentukan oleh sudutnya berapa dan dibagi dengan 360. Kenapa dibagi 360? Karena keliling lingkaran, sudut dalam lingkaran itu luasnya besarnya adalah 360. Kemudian dikalikan dengan 2πr. Ada yang familiar dengan 2πr? 2πr ini merupakan rumus dari keliling lingkaran. Jadi kalau mencari panjang busur itu hubungannya dengan keliling lingkaran. Sedangkan untuk mencari luas juring maka rumusnya sama, hampir mirip, yaitu alfa atau sudut pusatnya dibagi dengan 360 dikalikan dengan πr kuadrat ya. πr kuadrat ini merupakan rumus dari luas lingkaran, karena juring itu merupakan bagian lingkaran yang mempunyai hubungan dengan yang berupa luasan, sehingga untuk mencari luas juring menggunakan luas lingkaran. Jadi bisa dipahami ya, kita menggunakan sudut pusat dan keliling untuk panjang busur, sudut pusat dan luas lingkaran untuk luas juring. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh soal yang pertama. Diketahui luas suatu lingkaran yang berpusat di O adalah 60 cm persegi ya. Jika besar sudut pusat AOB adalah 30 derajat, maka luas juring AOB adalah di sini misalkan kita punya lingkaran, oke. Pusatnya ini adalah O, kemudian ada juring AOB. Ya, misalkan ini A, ini B. Nah, di sini sudah diketahui luas lingkaran tersebut. Oke. Jadi untuk menentukan juring ya, juring AOB kita tinggal sudutnya berapa atau alfa dibagi dengan 360 dikalikan πr kuadrat. πr kuadrat itu merupakan luas daripada lingkaran. Sehingga di sini ketika kita mau mencari luas juring AOB sangat mudah, karena kita tidak perlu mencari luas. Luasnya sudah diketahui pada soal, yaitu 60 cm. Oke, sehingga kita tinggal masukkan berapa besar sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah 30 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan luas lingkarannya, yaitu 60 cm persegi. Kemudian kita hitung, ini bisa kita sederhanakan, 30 derajat dibagi 360, dua-duanya bisa dibagi 30 ya. 30 dibagi 30 hasilnya 1, 360 dibagi 30 hasilnya adalah 12, sehingga kita punya 1/12 dikalikan 60 cm persegi. Nah, kemudian kita hitung 60 ini bisa kita coret ya.
bisa dicoret sehingga kita punya 60 dengan 12 dicoret, karena 60 bisa dibagi 12, hasilnya adalah 5. Sehingga luas juring AOB kita dapatkan hasilnya adalah 5 cm. Berarti luas juring AOB adalah 5 cm persegi. Itu kalau luasnya diketahui. Sekarang kita lanjutkan yang contoh soal yang kedua. Nah, di sini yang ya diketahui panjang diameter suatu lingkaran yang berpusat di O adalah 42 cm. Besar sudut pusat POQ adalah 270 derajat. Berapakah panjang busur PQ? Oke, kita tulis yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah diameter ya. Diameter itu lambangnya D, itu adalah 42 cm. Kemudian besar sudut pusat berarti alfa itu sama dengan 270 derajat. Kemudian yang ditanya adalah panjang busur PQ. Oke, panjang busur PQ. Oke, untuk mencari panjang busur kita bisa gunakan rumus ya. Panjang busur PQ itu sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikalikan dengan 2πr atau dikalikan dengan rumus keliling lingkaran. Oke, kita masukkan di sini angkanya, berarti 270 derajat dibagi dengan 360 dikalikan. Nah, di sini kan yang diketahui diameter bukan jari-jari. Tapi ingat bahwa diameter itu sama dengan 2r, 2 kalinya jari-jari. Maka di sini tinggal kita kalikan aja. Berarti 42, karena diameternya 42 dikalikan dengan pi-nya. Pi-nya kita gunakan 22/7. Oke. Kemudian kita selesaikan. Di sini bisa kita sederhanakan. 270 dibagi 360. Kita lakukan perhitungannya. 270 dan 360 bisa kita sederhanakan ya. Kita coret nolnya. Oke, berarti tinggal 27 dibagi 36. Ini sama-sama bisa dibagi 9. 27 dibagi 9 hasilnya 3. 36 bagi 9 hasilnya 4. Sehingga kita dapatkan yang depan tinggal 3/4. Lalu 42 juga bisa kita bagi dengan 7, sehingga bisa kita coret. 42 dibagi 7 adalah hasilnya 6. Berarti kita punya 3/4 dikalikan 6 dikalikan 20, 22. Lalu yang bisa dicoret kita coret aja. 6 sama 4 bisa dibagi 2, sehingga sisanya 3. Di sini sisa 2. 22 bisa dibagi 2, berarti sisanya adalah 11. Sehingga kita punya hasilnya adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 11. Berapa ini? 9 dikali 11 atau sama dengan 99 ya. Sehingga jawabannya panjang busur PQ itu adalah 99 cm. Oke, ini yang tidak diketahui kelilingnya ya, yang diketahui hanya diameternya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, di sini soal nomor 3, tentukan luas dan keliling juring ya. Berikut. Di sini cuma diketahui jari-jarinya adalah 21 cm, kemudian sudut pusatnya adalah 75. Kita tulis dulu yang diketahui. Berarti R sama dengan 21 cm, lalu alfa 75 derajat. Yang ditanyakan adalah luas dan keliling juringnya. Oke, pertama kita jawab dulu yang luas ya. Yang A kita jawab luas juring. Bagaimana rumus luas juring itu? Ya, luas juring atau kita singkat LJ gitu ya. Alfa dibagi 360 derajat dikalikan pi r kuadrat, luas lingkaran. Kita masukkan angkanya di sini, berarti
alfanya adalah 75 derajat dibagi 360 derajat dikalikan pi-nya kita gunakan 22/7. 22/7 dikalikan 21 pangkat 2. Oke. Kemudian kita sederhanakan 75/360. Ya, kita buat ini menjadi disederhanakan jadinya adalah 5/24 ya. Dikalikan 22/7 dikalikan 21 kuadrat itu bisa kita tulis 21 dikalikan 21. Lalu yang bisa kita sederhanakan di sini 21 bisa dibagi 7. Kita coret berarti sisa 3. Kemudian 22 dengan 24 bisa kita sederhanakan lagi, kita coret. Dibagi 2, ini 11, ini dibagi 2, ini adalah 12. Oke. Kemudian 3 sama 12 bisa kita coret lagi. Ya, ini coret sama ini. Berarti 12 dibagi 3 sisanya 4. Oke. Nah, setelah itu kita hitung, berarti kita punya 5/4 dikalikan 11 dikalikan 21. Ya, sehingga kita punya hasilnya adalah 55 dikalikan 21 dibagi 4. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 288,75. Ini merupakan luas juringnya. Jadi luas juringnya adalah 288,75 cm persegi. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah keliling juring ya. Keliling daripada juringnya. Oke, sekarang kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya seperti ini. Berarti kalau kita mau menentukan keliling juring, apa yang kita lakukan? Ya, kita lihat di sini. Berarti kita menghitung panjang yang melengkung ini, kemudian panjang yang ke samping, lalu panjang yang ke sini. Ini baru kita namakan keliling. Ya, jadi kelilingnya apa? Di sini yang melengkung ini namanya adalah busur. Oke, berarti untuk menentukan keliling juring kita perlu mencari yang pertama panjang busur. Kemudian ditambah apa? Yang ke samping ini namanya adalah jari-jari. Tambah jari-jari, jari-jarinya ada 2. Berarti ditambah 2 jari-jari. Oke, sehingga kita dapatkan rumus untuk keliling juring, yaitu keliling juring atau kita singkat KJ itu sama dengan panjang busur ya ditambah dengan 2 jari-jari. Oke, untuk menentukan panjang busur masih ingat rumusnya ya, alfa dibagi 360 derajat dikalikan 2 pi kalikan R. Oke, ini kita hitung, kemudian nanti kita jumlahkan dengan 2 kali jari-jarinya. Oke, kita masukkan angkanya ya. Alfanya adalah 75, berarti 75/360 dikalikan 2R. 2R nya 1R nya 21, berarti 2R nya adalah 42 dikalikan pi nya. Ya, pi nya adalah 22, kita gunakan 22/7. Oke, ditambahkan dengan 2 kali 21. Oke. Kita hitung di sini 75/360 bisa kita sederhanakan jadi 5/24. Oke. Dikalikan 42 dikalikan 22/7 ditambah dengan 42 ya. Oke, kita selesaikan hitungannya. Yang bisa kita sederhanakan 42 dengan 7 itu hasilnya adalah 6. 24 dengan 6 itu 4 ya. 22 bisa juga dibagi 2 sehingga ini 11, sisanya 2 ya. Jadi kita sederhanakan, kita main coret-coret kalau bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga kita ketemukan hasilnya adalah 5/2 oke, dikalikan dengan 11 ditambah dengan 42. Berarti ini kita punya 55/2
ditambah 42. 55/2 itu berarti 55 dibagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 27,5 ditambah dengan 42. Kita jumlahkan saja, berarti hasilnya sama dengan 69,5. Jadi keliling juringnya adalah 69,5 cm. Ya, demikian video kali ini tentang bagaimana cara menentukan luas juring dan panjang busur. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.